Nggak ya. terasa ya. Bentar lagi Ramadan. Iya benar. Kita akan puasa lagi nih. Betul, betul. Gimana sih Ustadz kiat-kiat khususnya ini untuk kita mengoptimalkan dan memaksimalkan gitu di bulan puasa ini kita agar bisa menjalankan puasa Ramadan lebih baik dari tahun sebelumnya Ustadz? Bagus tuh pertanyaan tuh ente. Jadi memang kita harus betul-betul mempersiapkan ya puasa kita ini ya supaya puasa yang akan datang ini bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena saya merasa tahun kemarin itu masih kurang lah kita dari yang baik gitu. Gitu ya. Iya Ustadz. Bagus kalau ente punya pikiran seperti itu ya. Karena apa? Orang mukmin itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari yang akan datang insya Allah lebih baik lagi daripada hari ini kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini lagi ngomongin apaan? Ini nih dia nanya. Ustadz. Nanya sama Ustadz nih. Iya. Ini udah mau mendekati bulan puasa. Terus lu mau beli baju lebaran? Bukan. Masih lama kali lebaran. Bukan. Jadi gini, Ah, kita merasa bulan puasa kemarin iya. kurang baik. Ah. Bagaimana kiat-kiat khususnya di bulan puasa ini kita agar bisa lebih baik menjalankan ibadah puasa. Iya. Berpuasa kan ya layaknya orang berpuasa ya, Tat? Iya, tapi harus ada apa namanya kiat-kiat kita untuk bagaimana puasa kita menjadi lebih optimal. Ada kiat-kiatnya. Betul, untuk supaya bisa optimal maka kita harus tahu apa yang harus kita siapkan sebelum Ramadan dan bagaimana ketika menghadapi Ramadan dan juga mengakhiri daripada Ramadan. Nah, boleh deh, Tat. Kita bagi-bagi kiat-kiatnya, Tat. Betul, insya Apaan Allah ayatnya? ya. Baik, Anda bacain dulu ya Boleh, ayatnya, silahkan. di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah itu udah pada hafal nih ayat ini ya. Ini ayatnya sering diungkapkan di apa namanya di saat-saat bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman. Yang dipanggil ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Tidak ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas berarti wahai sekalian manusia umum. Tapi ini sudah khusus, panggilannya khusus kepada orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya sudah ada benih-benih keimanan, sehingga mereka itulah yang dipanggil. Untuk dipanggil apa? Untuk dipanggil memenuhi panggilan Allah di bulan Ramadan, yaitu untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, insya Allah adalah orang yang beriman. Contoh sederhana begini, Mang, ada lewat tukang buah, mangga, mangga, gitu. Ente teriakinnya bukan mangga, Apaan? bang salak, kira-kira nengok gak deh? Kagak. Kagak, Iya benar. nggak nengok. Karena apa? Ini jualan mangga. Coba tukang mangga ente bilang, bang mangga, nengok gak deh? Nengok. Karena apa? Dia jualan mangga. Sesuai dengan panggilannya. Iya. Maka nggak aneh kalau misalkan kita lihat ada orang-orang ya di tengah pasar, di jalanan bulan puasa tidak berpuasa. Ya, banyak Ustadz. Nah itu berarti artinya apa? Artinya belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga belum merasa terpanggil dengan panggilan Allah ini. Padahal ibadah puasa, ketetapannya itu, keputusannya itu, perintahnya itu sudah diberlakukan bagi mereka-mereka umat-umat terdahulu. Tadi ayatnya kita baca, kama ya, ayat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah tetapkan ibadah puasa itu
jauh sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan umat Nabi Musa alaihissalam itu diwajibkan atas mereka juga berpuasa. Kurang lebih 40 hari. Malah lebih lama. Malah lebih lama daripada kita. Sehingga tradisi ibadah puasa ini adalah sudah merupakan hal yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, harus merasa terpanggil dengan ini. Maka untuk memenuhi hal tersebut, tentunya kita lakukan berbagai persiapan. Nah, persiapan itu bisa pra Ramadan, di dalam Ramadan, dan bagaimana mengakhiri daripada Ramadan itu sendiri, supaya kita punya kiat-kiat atau trik-triknya seperti itu. Yang pertama misalkan, ya, yaitu bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan menuju bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, sekarang ini kita masih berada di bulan Sya'ban, belum lagi Ramadan. Sehingga apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Nabi SAW dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah satu bulan di mana terapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga kadang-kadang suka dilupakan orang. Ana baca hadis ini, subhanallah, benar juga ya kata Nabi ya. Bulan ini, bulan Sya'ban ini, orang mungkin lupa dengan adanya bulan Sya'ban ini. Pikirannya sudah ke Ramadan. Yang pulang mudik udah siap-siap beli tiket. Betul? Betul. Tuh. Ngantri, rela ngantri beli tiket buat apa? Buat mudik. Yang pedagang mungkin udah siap-siap stok barang. Iya. Barangkali dia sering ke pasar sekarang ini. Sehingga bulan Sya'ban ini kadang-kadang luput dari pandangannya. Luput daripada perhatiannya. Padahal ada sebuah hadis mengatakan, sahabat ada yang pernah mengatakan begini, hampir-hampir aku tidak melihat Rasulullah itu berbuka. Maksudnya apa tuh? Itu karena seringnya Rasulullah SAW berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Senin Kamis itu? Senin Kamis, ditambah lagi mungkin dengan beberapa hari. Ya, artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu paling banyak berpuasa sunnah di bulan Ramadan. bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini, sebelum Ramadan. Tentunya saya merasa bahwa Rasulullah ini melatih atau mengajak umatnya agar ayo siap-siap, bentar lagi mau Ramadan. Nah, coba dilatih. Oh, maknanya ke situ, Tat? Mungkin maknanya ke sana. Iya. Ya, ada persiapan. Kadang-kadang orang kalau nggak ada persiapan, tiba-tiba pas Ramadan puasa seperti apa rasanya? Berat bener. Berat kan? Berat. Ada yang hari pertama, aduh sakit nih, sakit mah katanya kan begitu. Kumat mahnya. Mah ya, padahal kalau nggak Ramadan nggak kumat tuh mahnya. Ya. Iya, lupa. Karena apa? Nggak terbiasa. Nah, bagaimana kita melakukan berbagai persiapan-persiapan pra Ramadan, sebelum Ramadan? Dicontohkan oleh Nabi banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Apalagi ente bilangin sama harim ente, istri ente. Tahun kemarin udah bayar belum utang puasanya? Ente punya anak perawan. Bilang sama anak ente, ente sudah bayar belum puasa Ramadan kemarin? Yang bolong. Utang puasa. Ini kesempatan Di bulan Sya'ban ini di bulan Sya'ban untuk menebus yang kemarin. Jangan sampai Ramadan dia belum bayar utang yang lalu. Ini persiapan yang harus kita lakukan. Melatih diri kita untuk bisa menahan lapar. Kurangi makan ya. Jangan sampai makan berlebihan seperti itu. Tapi sekarang boleh dong makan nih. Boleh, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni.
zakat Anda, wujudkan indahnya dunia. Nah, Tat, kiat-kiat apa lagi, Tat? Oh, boleh. Udah siap nih. boleh. Ini yang nggak manis banget. Oh, iya. Ini manis. Makasih, Bang Dharma. Silakan. Kenapa tuh? Kiat-kiat apa lagi, Tat? Untuk menghadapi bulan Ramadan. Tadi kan kita bilang biasakan dengan puasa sunnah. Iya. Nah, sekarang kita tahu kan bulan Ramadan itu kan Syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Maka bagaimana sebelum Ramadan itu kita sudah terbiasa dengan baca Quran. Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena nanti Al-Quran itu datang kepada manusia di hari kiamat itu sebagai apa? Syafi'an, penolong, pemberi syafaat bagi yang membacanya. Kalau seseorang sudah terbiasa melaksanakan atau membaca Al-Quran sebelum daripada Ramadan tiba, maka ketika Ramadan dia sudah terbiasa melaksanakan itu. Tat, kalau untuk membaca Quran itu biasanya tuh lebih baik di rumah atau di masjid, Tat? Al-Quran bisa dibaca di masjid, bisa dibaca di rumah, atau di mana tempat yang dibolehkan kita membaca Quran, kita baca. Hatta sampai misalkan seseorang di pesawat terbang, ya, daripada dia mendengarkan musik-musik atau menonton film ya yang kurang bermanfaat, lebih baik dia baca Al-Quran. Di perjalanan dia baca Al-Quran, seperti itu. Sehingga dia terbiasa untuk melaksanakan qiraatul Quran atau tilawatul Quran fi syahri Ramadan. Contoh lagi, seseorang harus membiasakan sholat malam sebelum tibanya bulan suci Ramadan. Sehingga begitu Ramadan tiba, dia sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ini ada dua hadis yang redaksinya hampir-hampir mirip. Contohnya apa? Nabi bersabda, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang soma yasumu siyaman, artinya berpuasa. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan perhitungan yang matang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukan seperti itu, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulu. Hadis Nabi. Nah, maksud saya adalah satu redaksi hadis Nabi mengatakan man soma. Satu lagi Nabi mengatakan man qama yaqumu qiyaman. Artinya seseorang bangun di tengah malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah itu disebut dengan sholat tarawihnya, apa sholat tahajudnya di malam-malam hari di bulan Ramadan? Termasuk sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Artinya ada dua hadis yang redaksinya hampir bersamaan, yang satu man soma, yang satu lagi man qama. Siapa yang berpuasa dan siapa yang bangun di tengah malam di hari-hari di bulan Ramadan. Ini sama-sama nilainya, sama-sama pahala, yaitu diampuni dosanya yang terdahulu. Kalau begitu, ayo kita laksanakan puasa di siang harinya, kita melaksanakan qiyamul lail di malam harinya. Terkadang seseorang hanya memahami ibadah Ramadan itu hanya sebatas puasa. Puasa dan tarawih, Ustadz, biasanya. Betul, tapi artinya begini. Katakanlah seseorang terkadang ketika dia sudah selesai melaksanakan puasa, begitu dia berbuka puasa dibilang apa? Alhamdulillah ya, kita udah 1 hari puasa. Hati-hati tuh. Bicara seperti itu sepintas memang benar, tapi kalau kita telisik lebih dalam, apakah dia udah 1 hari? Tidak. Ibadah Ramadan itu bukan hanya puasa. Puasa dari fajar, subuh sampai maghrib. Tapi yang namanya ibadah Ramadan bukan hanya terbatas sampai maghrib. Dari maghrib sampai subuh lagi, itu kan Ramadan. Itu kan waktu-waktu di bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai seseorang hanya terbatas kepada puasa. Sehingga begitu malamnya, yuk sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah. Tuh.
dianggapnya hanya puasanya saja. Nah, inilah yang saya bilang tidak optimalnya ibadah Ramadan seseorang karena hanya memandang yang namanya Ramadan itu hanya puasa. Sementara sholat tarawihnya ditinggalin. Sholat tarawih ditinggalkan, ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan. Nah, sebagai contoh begini, ada sebuah spanduk yang sering kita baca itu, selamat menunaikan ibadah puasa. Sepintas mungkin benar itu, artinya umum lah itu spanduk berbunyi seperti itu. Saya pikir ibadah Ramadan bukan hanya puasa. Jadi kalau bisa itu, kalau saran saya mungkin akan lebih tepat kalau kita mengatakan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Karena ada ibadahnya, bukan hanya selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan. Karena kalau hanya puasa, berarti setelah dia selesai melaksanakan puasa, beduk maghrib tiba, dianggap itu sudah puasa selesai sampai di situ. Padahal masih ada malamnya yang dia harus meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Inilah terkadang seseorang hanya memandang sunnah dari sisi fikih, dari segi hukum. Betul, memang sunnah dari segi hukum adalah siapa-siapa yang melaksanakan hal tersebut itu mendapat pahala. Namun yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Itu sunnah secara fikih. Kalau misalkan kita hanya sebatas itu pengertian kita tentang sunnah, akhirnya seperti itulah jadinya. Sholat tarawih yuk. Sunnah ini nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Padahal sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu akan dinilai wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala puasa sunnah atau pahala daripada ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan itu akan dinilai wajib. Yang wajib itu akan dibalas oleh Allah sampai 70 kali di bulan Ramadan. Sehingga sayang sekali. Mang, kalau warung Ramadan terawih nggak ente? Insya Allah. Insya Allah. Buka lagi habis terawih. Nah, itu bagus, cakep itu kalau gitu. Siangnya ente jualan nggak? Habis maghrib jualan. Kirain ente jualan kopi, buat tukang ojek, pangkalan. Jangan ya. Insya Allah enggak, insya Allah. Iya. Oke. Minum dulu. Iya, makasih. Iya, makasih Bang. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Untuk optimalnya ibadah di bulan Ramadan kita, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Seperti Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan sedikit tidur untuk bisa banyak ibadah. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Tapi kan tidur di bulan Ramadan ibadah Tat. Nah, ini dia yang saya mau sampaikan. Ada pro kontra nih jadinya. Bukan pro kontra, artinya satu sisi memang betul yang dikatakan tidurnya seseorang di dalam bulan Ramadan itu pun adalah ibadah. Namun kita lihat esensinya. Kalau seseorang banyak tidur di bulan Ramadan, sementara masih banyak hal-hal yang positif yang lebih baik yang bisa dilakukan kalau dia tidak tidur. Bahkan mohon maaf nih, ada seorang ulama mengatakan begini, tidurnya seseorang di dalam bulan Ramadan itu ibadah, itu bagi ahli maksiat. Subhanallah. Yang kalau dia banyak berbuat maksiat. Maksudnya Ustaz? Lebih baik dia tidur daripada dia mencuri, lebih baik dia tidur daripada dia ngomongin orang. Sehingga tidurnya ahli maksiat itu lebih baik daripada dia bangun. Kita mau disebut ahli maksiat. Justru itu lebih baik kita bangun. Artinya pada saat-saat tidak kita sedang wajibnya tidur kan malam hari.
Kalau siang-siang bolong kita tidur kan sayang. Iya, benar. Ya, waktunya cari nafkah kita tidur kan sayang. Nah, seperti itu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah berlipat-lipat ganda manakala kita pakai untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ketimbang tidur. Yang kedua, Nabi itu kalau di bulan Ramadan supaya optimal sedikit makan untuk bisa banyak ibadah. Kalau kita sedikit-sedikit Makan. buka puasa, Wah, gunung. habis sholat maghrib, Makan lagi. pulang terawih, Nyari cemilan. malam, Masih juga. Ngudap. seperti itu. Bangun tidur nanti makan sahur. Walhasil bisa-bisa 4 sampai 5 kali itu di bulan Ramadan dia. Malah lebih dari kebiasaan di sehari-hari ya, Lal, ya? Padahal logikanya kalau hari-hari selain di bulan Ramadan kita misalkan 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau di bulan Ramadan kan logikanya 2. Dua. Ya. Buka Sahur puasa sama dan sahur. makan sahur. Justru harus dikurangi, Lal, ya? Apalagi Nabi pernah mengatakan sumu tasihhu. Puasalah niscaya kamu sehat. Puasa yang bagaimana? Yang bisa menjadikan seseorang itu sehat. Yang bagaimana tuh Ustaz? Tentunya adalah dia mengikuti cara-cara Nabi. Contoh, Nabi itu kalau makan memperhatikan 3 hal. Makanan, minuman, dan udara. Sehingga sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, minum, yang sepertiga lagi untuk udara. Kadang-kadang coba kita lihat orang yang habis makan kebanyakan, dia senderan, Begah. Nggak bisa napas. nggak bisa napas. Iya, benar. Itu sehat itu kalau makan caranya kayak gitu. Berikutnya lagi, terkadang seseorang kalau di bulan Ramadan mengkonsumsi sesuatu yang manis-manis. Padahal Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, awali buka puasa kamu dengan kurma. Dengan apa? Kurma. Kurma. Kurma bukannya manis Ustaz? Kurma manis tapi dia buah. Sehingga walaupun manis, namanya buah itu bisa dikonsumsi oleh semua lapisan. Bahkan menurut keterangan sebagian dokter adalah itu juga sehat buat orang yang mungkin kena diabetes ataupun kena kencing manis, ya itu bisa mengkonsumsi daripada kurma, cuma jangan terlalu banyak tentunya ya. Itu. Sementara kaum muslimin buka puasa pakai sirup manis. Pakai es buah. Wah, kayak es buah. Kolak manis. Iya. Ya, kadang-kadang stup tape manis. Udah gitu, dia mengkonsumsi nasi. Nasinya banyak. Itu pun mengandung banyak kadar gula dan karbohidrat yang tinggi. Iya. Apakah puasa yang seperti ini, ya, itu bisa menjamin kesehatan seseorang? Nah, nanti kita bahas itu dalam konteks kesempatan pembicaraan yang lain ya. Bagaimana puasa itu bisa mensehatkan gitu, seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya kita pun untuk bisa mengoptimalkan daripada ibadah Ramadan kita, ini tentu kita barengi dengan apa? Dengan banyak kita melakukan perenungan-perenungan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya qiyamul lail, ya, melalui salat malam. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir, di malam-malam bulan Ramadan, itu adalah saat-saat yang bagus kita untuk bisa bermunajat kepada Allah. Kita bermuhasabah, introspeksi diri, menghisap diri, untuk memperbaiki dari apa-apa yang mungkin selama ini salah kita lakukan, belum tepat kita lakukan, dan kita bertafakur, berpikir untuk bagaimana ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Satu saat seseorang bertafakur itu lebih baik daripada dia 1000 rakaat sholat sunnah. Subhanallah. Perenungan-perenungan ini perlu, sehingga dengan demikian insya Allah dia akan menemukan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di bulan Ramadan. Dia dapat menemukan hikmah-hikmah, dia dapat mendapatkan pengajaran-pengajaran yang berharga di bulan Ramadan.
melalui proses tadi. Tadabbur Quran, dia baca Quran. Sahabat Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, tentunya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya ibadah Ramadan bukan hanya puasa, tapi ibadah Ramadan pun ada nilai-nilai daripada kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari. Ibadah puasa dari subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai subuh lagi, itu pun harus kita optimalkan. Janganlah seseorang menganggap bahwa hanya Ramadan itu hanya puasa, tapi malam-malamnya pun itu juga merupakan ibadah Ramadan yang perlu dia tingkatkan kualitasnya. Apakah dia bangun di tengah malam di bulan-bulan Ramadan sebelum dia makan sahur. Karena umumnya masyarakat muslim di Indonesia menganggap bahwa sahur itu hanya berupa makan. Padahal sahur itu adalah nama waktu. Nah, sehingga di waktu sahur bukan hanya dia makan, tapi dia pun banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian ibadah puasa Ramadan kita insya Allah lebih optimal, lebih baik daripada tahun-tahun berikutnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.